Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa awrasnal kitaba alladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah, zalika huwal fadlul kabir. Sadaqallahul azim. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh ini kita masih diberi umur, juga kesehatan dan kesempatan untuk dapat bertemu kembali di majelis ini. Mudah-mudahan selain menjadi ibadah dan amal soleh yang diterima Allah, semoga pula menjadi kiparat, menjadi penghapus atas dosa-dosa dan kehilapan kita. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Jamaah sekalian, dalam kesempatan kajian kita pagi hari ini, izinkan saya untuk melanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang adab terhadap diri sendiri. Al-adab ma'an nafsi, adab terhadap diri sendiri. Pada pertemuan lalu alur pemikirannya sudah saya jelaskan, mengapa kita perlu mengkaji tema ini. Ternyata sumber kebahagiaan hidup yang utama, baik kehidupan kita di dunia terutama di akhirat, itu sangat bergantung kepada sampai sejauh mana kita beradab terhadap diri kita sendiri. Dalam arti yaitu bagaimana kita berupaya untuk menghiasi diri kita sendiri dengan amal-amal soleh yang utama, juga bagaimana kita menjaga kesucian jiwanya, yang dalam istilah para ulama disebut namanya tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs, dan juga menjaga kebersihannya. Ada dua kata kunci dalam kaitan dengan kesucian. Al-Quran menggunakan pertama tazkiyah, wa yuzakkihim, tazkiyatun nafs. Jadi kalau tazkiyah itu penekanannya lebih kepada menjaga kesucian jiwa kalau tazkiyah. Tapi kalau tathir, ya, toharoh, itu maknanya berhubungan dengan kesucian lahir dan batin. Karena itu dalam bahasa fikih, itu kesucian itu dibahasakan dengan bab toharoh, ya, seperti wudhu, mandi, tayamum dan sebagainya, itu menggunakan kata toharoh. Baik, nah demikian pula kesengsaraan satu pribadi itu juga tergantung kepada ketidakseriusan seseorang dalam menelantarkan jiwanya dalam
dalam kekotoran, ya, dalam kubangan kemaksiatan, gitu, dan ketidakpedulian terhadap kesucian. Nah, ini ayatnya yaitu yang sudah sangat kita hafal. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh sangat beruntung orang yang menjaga kesucian jiwanya, dan sungguh sangat rugi orang yang mengotori jiwanya. Kemarin juga coba dilengkapi dengan surat Al-A'raf ayat 40. Dan di sini penekanannya adalah pada sampai sejauh mana kita juga menjaga keimanan. Jadi hal yang paling berharga, yang paling yang paling mahal dari yang termahal dalam hidup kita adalah nilai keimanan. Nah, karenanya maka kita sudah punya modal utama. Ya, sudah punya modal utama keimanan ini. Nah, ketika sudah kita memiliki modal keimanan ini yang secara formal diikrarkan dengan kita membaca 2 kalimat syahadat, maka kemudian Allah mewariskan kita, ya, mewarisi kita yaitu dengan kitab suci, ya, terutama 2 sumber utama yaitu kitab suci Al-Quran dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam hubungan ini saya mencoba mengaitkan dengan firman Allah di dalam Al-Quran surat Fatir ayat 32. Surat Fatir ayat 32. Nanti oleh jamaah sekalian bisa dilihat. Saya mohon maaf pagi ini tidak sempat membuat PowerPoint, ya, karena tadinya akan diikhtiarkan. Ternyata hari ini saya diminta untuk membuat materi yang lebih banyak lagi. Jadi ada kajian hari ini dengan saudara-saudara kita di alumni SMA 7 semua angkatan. Mungkin ada alumni SMA 7 semua angkatan di Jalan Lengkong hari ini. Ya, saya diminta untuk menyampaikan sebuah kajian. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, di dalam Al-Quran ketika kita sudah menyatakan ikrar 2 kalimat syahadat, maka artinya kita sudah termasuk orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan warisan, legacy, ya, warisan suci dari Allah dan Rasulnya. Nah, ini bisa dilihat di surat Fatir ayat 32. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, summa aurasnal kitaba. Kemudian kami wariskan kitab, maksudnya kitab suci, ya, kitab suci Al-Quran. Nah, ini selaras dengan dengan amanat Rasulullah pada peristiwa Haji Wada. Beliau kan dalam Haji Wada itu salah satu poin khutbahnya, beliau menyampaikan taraktu fikum amrayn, aku tinggalkan kepada kamu sekalian 2 perkara. Ma in tamassaktum bihima, yang jika kalian pegang teguh kedua perkara itu, lam tadillu abada, niscaya kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Apa 2 perkara itu? Kitab Allah wa sunnah Rasulih, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulnya. Nah, di ayat ini lebih detail. Summa aurasnal kitab, kemudian kami wariskan kitab suci kepada siapa? Alladzina astafaina min ibadina, kepada orang-orang yang telah kami pilih. Jadi berbahagialah kita ini termasuk orang yang dipilih oleh Allah. Alladzina astafaina min ibadina, dari hamba-hamba kami. Hanya saja dalam perjalanan hidupnya, hamba-hamba yang telah dipilih oleh Allah itu
sepak terjangnya, ya, dinamika kehidupannya itu berbeda-beda. Ada level, istilah sekarang itu ada level. Nah, tapi ini tingkatan-tingkatan ketaatan, ya, ketaatan setiap umat Nabi Muhammad terhadap apa yang diwariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Ada 3 tingkatan umat Nabi Muhammad itu. Faminhum dzalimun li nafsi. Tingkatan yang pertama disebut yaitu dolimun li nafsihi, yaitu golongan yang dolim terhadap dirinya sendiri. Dolim terhadap dirinya sendiri. Nah, wa minhum muqtasid. Di antara mereka ada golongan yang disebut namanya muqtasid. Wa minhum sabiqun bil khairat. Di antara mereka ada golongan yang sabiqun bil khairat, yaitu yang semangat, ya, berlomba-lomba untuk meraih kebaikan. Di kelompok para juara, ini sabiqun bil khairat biidznillah, dengan izin Allah. Siapa yang dimaksud dengan dolimun li nafsihi? Siapa mereka ini? Dolimun li nafsihi itu yaitu Ibnu Katsir menjelaskan, kata beliau at-tafrid lil wajibat, yaitu golongan yang cenderung suka melalaikan terhadap kewajiban-kewajiban. Itu tafrid, lalai, ya, abai terhadap kewajiban-kewajiban. Nah, sementara itu dia juga al-murtakibu lil muharramat, katanya. Mereka itu terkadang yaitu terjebak melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan, yang diharamkan. Ya, mungkin kalau saya meminjam istilah, ada orang tua itu menyebut ada tipe Islam, Islam nate Islam sagala osok, cenanya. Islam sagala osok, bahasa Sunda. Islam sagala osok, osok sholat, osok zakat, osok puasa, osok. Nah, tapi juga osok maksiat, osok, segala osok. Mungkin kalau istilah sekarang itu juga osok, judol. Ya, naudzubillah min dzalik, ya. Kita berlindung kepada Allah ini. Ini luar biasa ini. Dan para ustadz itu dapat amanah untuk menyampaikan pencerahan kepada masyarakat, karena ini sudah sangat mengkhawatirkan, bahkan disebut sebagai wabah sosial. Temuan terakhir kemarin yang diumumkan oleh Menko Polhukam, ya, Menko Polhukam, ya, itu dana yang terserap ke judi online itu lebih dari 900 triliun. Bayang, lebih dari 900 triliun yang melibatkan 8,8 juta masyarakat Indonesia, termasuk dari kalangan punten TNI. 80.000 sekian itu dilakukan oleh anak di bawah umur 10 tahun. Masya Allah, ini satu hal yang sangat memprihatinkan, sangat mengkhawatirkan. Ini wabah, seperti wabah. Nah, karenanya maka saya kira salah satu solusinya itu kembali kepada keluarga. Ya, bagaimana kita
di masing-masing keluarga untuk tawasi bil haq, tawasi bisab. Ya, bagaimana kita untuk selalu saling mengingatkan. Ini dhalimun li nafsihi, ya, di golongan yang pertama. Dhalimun li nafsihi, yaitu golongan yang melaksanakan kewajiban tapi tidak serius, gitu. Tidak serius. Ya, karenanya maka dia sangat mudah terjerembab kepada perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Dzalimun li nafsi. Namun karena dia punya nilai keimanan, tetap masih diangkat sebagai umat Nabi Muhammad. Ya. Yang kedua yaitu muqtasid. Kalau muqtasid itu golongan tengah, yaitu al-muaddi lil wajibat, ya. Mereka yang menunaikan terhadap kewajiban-kewajiban dan juga meninggalkan perkara yang diharamkan. Tapi al-muqtasid ini belum konsisten melakukan al-mustahabbat, katanya. Belum konsisten melakukan amal-amal yang dianjurkan, seperti amalan-amalan sunnah. Jadi masih kadang-kadang begitu, ya, kumaha mood gitu, kumaha mood. Ini namanya al-muqtasid. Yang ketiga, nah ini yang harus menjadi target kita, yaitu sabiqun bil khairat, yaitu mereka yang selalu berpacu, ya, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Ini namanya kelompok para juara, sabiqun bil khairat. Indikatornya, tanda-tandanya yaitu selain menunaikan kewajiban dengan sempurna dan juga meninggalkan perkara yang diharamkan. Bahkan yang mereka tinggalkan bukan hanya perkara yang diharamkan, termasuk yang dimakruhkan. Jadi ini sudah masuk kelompok warok, ya. Warok itu apik, ya, apik. Kemudian dalam hal ketaatannya itu juga konsisten terhadap al-mustahabbat, yang sunnah-sunnah. Saya kira ini yang patut menjadi target kita, ya. Jadi kelompok para juara. Ini kan kalau tingkatan kesolehan itu yang paling tinggi disebut namanya as-sabiqunal awwalun. Itu kalau dalam Al-Qur'an itu. Was-sabiqunas sabiqun. Ini kelompok juara, para juara ini, ya. Kelompok para juara. Nah, sabiqun bil khairat biidznillah. Kita asumsikan saja, saya termasuk masuk dalam kelompok yang rendah sajalah, gitu, ya. Dzalimun li nafsihi. Maka janji saya pada pertemuan lalu, nah lanjutannya kita akan bahas tentang taubat. Nah, jadi pagi ini tema intinya adalah keutamaan taubat. Baik, saya coba ambilkan dari sebuah sumber. Ini nama sumbernya Tanwirul Qulub fi Muamalati Alamul Ghuyub, pencerahan kolbu dalam berhubungan dengan alam gaib. Itu kalau terjemah secara leksikal. Disusun oleh Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi rahimahullah. Wahia paslun bit taubah, pasal tentang taubat. Wahia aslun kullu maqamin wa halin wa awwalul maqamat. Taubat itu adalah asal setiap makom dan keadaan, dan permulaan setiap
setiap kedudukan maqamat. Jadi kalau kedudukan tobat itu dalam amal-amal ruhaniyah itu diibaratkan bimasa batil ardi, yaitu pondasi tanah, ya, pondasi tanah untuk satu bangunan yang hendak didirikan. Karena itu maka siapapun yang hendak mulai merintis jalan latihan-latihan spiritual, ya, ibadah-ibadah spiritual, maka titik tolak perjalanannya itu harus dimulai dari tobat. Itu tidak boleh tidak. Jadi starting pointnya itu starting pointnya itu, titik awal pemberangkatannya itu adalah dimulai dari taubat. Paman la taubatan lahu, maka barang siapa yang tidak memulai dengan langkah taubat ini, la halun lahu wala maqam, dia dianggap tidak memiliki keadaan dan tidak memiliki kedudukan. Jadi itu merupakan pondasi dalam amal-amal. Ini kedudukan taubat itu. Ya, jadi ini menunjukkan betapa pentingnya kedudukan taubat. Nah, saya pernah sampaikan juga bahwa ternyata taubat itu bukan sunnah. Taubatnya sanes sunnah. Tapi taubat itu kalau hukumnya itu wajib. Karena itu perintah-perintah Allah dalam Al-Quran tentang taubat itu tidak ada qarinah, ya, itu jelas. Itu tuntunannya itu adalah amar, perintah. Kita ambil salah satu contoh ayat dalam Al-Quran, surat An-Nur ayat 31, wa tubu ilallahi jami'an, dan bertaubatlah kamu kepada Allah jami'an, semuanya. Ayyuhal mu'minun, wahai kaum mukminin. Ayyuhal mu'minun, apalagi jamaah Baitul Mukmin. Ayyuhal mu'minun, wahai sekalian kaum mukminin, la'allakum tuflihun, semoga kalian mendapatkan keberuntungan. Oh, jadi orang yang taubat itu pasti beruntung. Nah, ini ayatnya itu menggunakan perintah wa tubu ilallah. Kemudian juga dalam ayat yang lain, ini di surat At-Tahrim ayat 8, Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, taubatan nasuha, yaitu dengan taubatan nasuha. Nanti dijelaskan apa itu taubatan nasuha. Saur orang Sunda mah cenah sanes tobat samel. Tobat samel. Ibu-ibu yang senang rujak, ya, pasti punya pengalaman. Namina makan sambal. Dan sekarang itu sambal itu selalu melengkapi menu sajian kita. Upami aya sambal ditaroskeun terus teh. Bahkan yang namanya sambal itu bermacam-macam sekarang. Itu aya sambal hejo, ada sambal macam-macam. Tapi ternyata menariknya, ini sebagian ulama mengatakan itu kalau taubatnya jangan taubat sambal, itu sama dengan mempermainkan Allah, katanya gitu. Nah, tetapi dalam Tanbirul Qulub ini menarik. Ternyata selama kita berangkat dari tekad dan keinginan yang kuat untuk kembali kepada Allah, itu tetap diberi peluang kita untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi istilah tobat samel itu tidak selalu benar, begitu ya. Jadi sepanjang kita punya keinginan, punya niat untuk
kembali ke jalan yang benar, ya, walaupun dalam perjalanan berikutnya kita kembali lagi ke semula, itu kita masih tetap diberi peluang, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pintu taubat tidak akan tertutup kecuali sesudah kita menghadapi yang disebut namanya sakratul maut. Nah, itu salah satunya. Nanti kita coba lihat penjelasannya. Sebelum ke sana, saya ingin menjelaskan bahwa ada 3 tingkatan taubat dalam Al-Quran. Yang pertama disebut namanya wa yuqalu man raja'a anil mukhallifati khaufan min adzabillah bahwa taibun. Barang siapa yang kembali kepada Allah setelah dia menyalahi tuntunan aturan Allah Subhanahu wa taala, tapi yang menjadi motif dasarnya khaufan min azabillah, karena takut terhadap siksa, adab dari Allah, ya, khaufan min azabillah. Itu saya misalnya berniat kembali kepada Allah, dan yang menjadi dasarnya itu karena takut terhadap siksa Allah, adab Allah. Ini dalam Al-Quran disebut namanya taibun. Taibun, ya. Disebut namanya taibun. Nah, sampai di sini, ya, sampai pada tingkatan ini, Allah dan Rasulnya sudah memberikan harapan yang sangat besar. Salah satunya adalah ada hadis, potongan hadisnya mengatakan at-taibu minaz zanbi kaman la zanbala. Orang yang bertaubat, ya, taib di situ menggunakan orang yang bertaubat dari dosa itu kaman la zanbala, seperti orang yang tidak punya dosa. Jadi ini tingkatan yang pertama, yaitu orang yang kembali karena motivasinya khaufan min adzabillah, takut dari azab Allah. Dia disebut namanya taibun. Kemudian tingkatan yang kedua disebut namanya munibun. Ini bahasa Al-Qur'an, ya, munibun. Itu ada di surat Ar-Rum ayat 31 kalau tidak salah. Munibina ilaih. Nah, saya ulangi, 1 taibun. Yang kedua munibun. Siapa itu munib? Nah, dijelaskan oleh Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi, yaitu waman roja'a, barang siapa yang kembali kepada Allah, kembali ke jalan yang benar, hayaan min nadrillah, karena dia malu, dasarnya karena malu dilihat oleh Allah. Wah, ini sudah luar biasa ini. Izin ku Allah. Itu ya. Hayaan min nadrillah, karena dia malu dilihat oleh Allah. Ya. Insyaallah ini ya luar biasa. Sampai pada tingkatan ini saya kira sudah sangat istimewa ini ya, sudah sangat istimewa. Hayaan min nadrillah, karena malu dilihat oleh Allah. Ya. Nah, mengapa malu? Ya, mungkin karena kita merasa ya upami nakal mantu ke Allah temung tamelar gitu. Itu namanya tamelar. Ya, kita nakal sih mungkin tekalobet, tapi sok terada tamelar. Kalau ke orang tua sama orang tua, saya gambarkan seperti kepada orang tua, jadi tidak respect begitu ya, tidak ngeh gitu ya. Itu baru setelah ditelepon oleh orang tua, itu baru kita respect begitu. Itu namanya tamelar. Itu namanya tamelar. Itu baru kalau kita diingetin, baru kita ingat. Itu namanya itu hayaan. Nah, ada rasa malu, ya malu. Allahu Akbar. Sampai pada tingkatan ini saya kira sudah sangat istimewa, Pak.
ya, ya. Daya nama tong bujeng-bujeng dugi kadinya, mencari orang yang malu itu. Ya. Karena itu maka dalam hadis dikatakan bahwa iman itu kan terdiri dari 60, dalam riwayat lain 70 sekian cabang kan. Ya, itu. Dan cabang yang istimewa itu apa? Al-haya. Al-haya wal haya'u syu'abatun minal iman. Jadi dari sekian puluh cabang itu yang di-highlight ya, yang ditonjolkan itu oleh Rasulullah SAW dalam hadis itu adalah al-haya ya, al-haya. Dan malu adalah sebahagian dari iman. Nah, saya pernah baca satu penjelasan yang dimaksud al-haya'u syu'batun minal iman itu maksudnya apa itu? Al-haya'u syu'batun azimatun. Malu itu adalah cabang yang agung dari iman. Maka sering ada orang berkata gitu, wah etama jika nama orang etama sudah tebal kulit apa? Kulit muka sudah hilang urat malunya terus teboga kaera itu nauzubillahi min dzalik. Nah, jadi seseorang yang sangat istimewa itu di hadapan Allah, munibin disebut namanya munibin, yaitu siapa? Orang yang roja'a, orang yang kembali, ingin kembali kepada Allah, hayaan min nadrillah, karena malu ya dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, sampai pada tingkatan ini saya kira sudah amat sangat istimewa. Nah, kemudian yang ketiga disebut namanya awabun. Ini juga ada dalam Al-Quran. Kalau tidak salah, lihat surat Al-Isra ayat 23. Inna lil awwabina ghafara. Sesungguhnya bagi orang-orang awwab ada jaminan ampunan Allah. Pasti orang itu diampuni oleh Allah. Pasti diampuni oleh Allah. Nah, itu disebut awwabun namanya, awwab. Ya, saya ulang, satu taibun, yang kedua munibun, dan yang ketiga awwabun. Siapa itu? Awwabun itu siapa? Mereka itu waman roja'a, barang siapa yang kembali kepada Allah. Ta'ziman, wah ini kata kuncinya. Kalau tadi hayaan, ini ta'zim. Ta'zim. Apa itu ta'zim? Kalau dibahasakan dalam bahasa kita sehari-hari, mungkin sekarang ada istilah yang hampir dekat, respect. Apa itu? Respect ya. Respect itu apa? Hormat, ta'zim. Ya. Ibnu Katsir ketika beliau menjelaskan tentang makna khosyah kan takut itu ada dua macam. Nah, kalau ketakutan kepada Allah orang yang biasa disebut namanya khauf ya. Itu orang mukmin yang biasa itu khauf ya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tapi ada tingkatan yang lebih tinggi dari khauf, namanya khosyah. Khosyah. Siapa mereka itu? Salah satunya adalah para ulama. Para ulama itu ini tingkatan khosyah. Nah, dalam Al-Quran itu dikatakan ada ayat yang mengatakan bahwa di antara hamba-hambanya ya, di antara hamba-hambanya innama yakhsyallaha, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Jadi ciri ulama sejati itu ini, yaitu khosyah namanya. Apa itu khosyah? Nah, Ibnu Katsir itu menjelaskan dengan bahasa yang sangat bagus beliau.
Khosyah itu adalah al-khawf ma'at ta'zim. Al-khawf ma'at ta'zim, kata beliau itu. Al-khawf yaitu takut. Nah, takut tadi yang disertai dengan ta'zim. Ta'zim itu respect, penuh rasa hormat. Nah, inilah tingkatan yang disebut namanya awwabun. Karenanya maka saya kira dalam makom inilah ya, sehingga banyak riwayat menyebutkan kenapa Rasulullah SAW dikatakan beliau dalam sehari-harinya tidak kurang dari 70 kali katanya beliau beristighfar, bertaubat. Ya, dalam riwayat lain bahkan sampai 100 kali. Padahal beliau itu adalah seorang hamba Allah yang sama sekali jauh dari yang namanya dosa, apalagi maksiat. Karena beliau dijamin dimaksum oleh Allah. Nah, mengapa? Rupanya ini. Rupanya ini. Karena beliau ingin selalu merasakan ta'ziman li jalalillah, yaitu ta'zim, respect, untuk merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ta'ziman li jalalillahi ta'ala. Bahwa awwabun fa'ala al-'abdi al-mubadaratu bitaubah. Maka hendaklah bagi seorang hamba al-mubadarah. Al-mubadarah itu untuk selalu menyegerakan ya, bitaubati, untuk taubat, wa tahqiq hududiha, liyatakhallas min sakhtillah, supaya memastikan dia bersih dari murka Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu doa yang sangat indah saya kira, mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian suka membaca doa ini sesudah witir. Itu ada sesudah witir ada doa Allahumma inni a'udhu biridhoka min sakhatika. Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatika. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu biridhoka, dengan ridhomu, min sakhatika, dari murkamu. Wa a'udzu bi mu'afatika min uqubatika. Wa a'udzu bika la uhsi sana'an 'alaika. Itu salah satu riwayat witir Rasulullah SAW. Wa'udzu bika minka, dan aku berlindung kepadamu ya. Wa'udzu bika la uhsi sana'an 'alaika. Aku tidak dapat menghitung. Aku tidak dapat menghitung bagaimana caranya aku selayaknya, sepatutnya menyanjungmu. Kalau dalam bahasa Sunda, mohon maaf saya sering menggunakan bahasa Sunda biar saya ulang Sunda. Ada ungkapan yang sangat bagus dalam bahasa Sunda. Ketika kita ingin menyatakan rasa terima kasih kepada seseorang yang sangat banyak kebaikannya kepada kita, maka ada bahasa yang bagus. Berat nyuhun, berat nanggung, berat narima kenana. Itu. La uhsi sana'an 'alaika kama asnaita anta 'ala nafsika. Aku tidak mampu untuk mengungkapkan bagaimana cara aku menyanjungmu ya, sebagaimana engkau menyanjung dirimu yang layak dengan keagunganmu. La uhsi sana'an 'alaika kama asnaita anta 'ala nafsika. Jadi ini ungkapan apa namanya? Al-khawf ma'at ta'zim ya. Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatika wa a'udzu bi mu'afatika min uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaika kama asnaita anta 'ala nafsika. Ini ungkapan ta'zim. Nah, jadi jamaah sekalian, maka yang namanya taubat itu pesan dari Syekh Muhammad Amin ya. Maka hendaklah setiap hamba itu menyegerakan ya, tidak menunda-nunda untuk taubat.
Maka saya tadi sengaja bacakan ayat wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Bergegaslah kamu sekalian untuk meraih ampunan dari Tuhanmu. Wa jannatin, dan meraih surga. Arduhas samawati wal ardh, yang luasnya meliputi langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Jadi dijelaskan fa'alal 'abdi al-mubadaratu bit-taubah wa tahqiqu hududiha liyatakhallasu min sahtillah ta'ala, untuk memastikan supaya kita bersih bersih dari murka Allah, wa maktihi, dan hukum, apalagi kita terhindar dari apa yang disebut namanya ancaman naru jahannam, ancaman jahannam. Jadi yang paling ditakutkan oleh setiap hamba Allah yang disebut namanya ibadur rahman dalam ayat yaitu apa doanya? Di antara doanya, Rabbana srif anna azaba jahannam, Rabbana srif anna azaba jahannam inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana srif anna azaba jahannam, wahai Tuhan kami, jauhkan kami dari azab jahannam. Inna adabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Itu yang paling ditakutkannya. Wan nikal wal iglal waliyanju min hilakil abad, dan supaya dipastikan dapat selamat dari kebinasaan yang abadi, dan dipastikan supaya wayadfaru bisa'adati sarmadi wal qurbi, dan mendapatkan keselamatan, ya, kebahagiaan, kebahagiaan yang abadi, serta merasakan wal qurbu min babillahi ta'ala wa rahmatihi, dan supaya kita merasakan kedekatan, keakraban. Akrab, merasa dekat dengan pintu, ya, dengan pintu min babillah, pintu Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bagi seorang ahli ibadah itu ada satu kerinduan, katanya, kita berharap untuk selalu bersimpuh di hadapan pintu kemaharibaan. Min babillahi ta'ala wa rahmatihi, dan rahmatnya. Nah, inilah saya kira secara umum, ya, tentang mengapa kita dianjurkan untuk bertobat. Kemudian satu hal lagi catatannya, ini saya baca dalam berbagai sumber, termasuk salah satunya dalam kitab yang ini sangat istimewa, ini kitab ini. Ini intisari dari kitab Ihya Ulumuddin Al-Ghazali, namanya Minhajul Abidin. Di situ dijelaskan bahwa ketika kita bertaubat bukan karena kita takut terhadap yang lain. Sanesieun kumitoha, sanesieun kudunungan, bukan karena kita takut dihujat oleh orang lain, bukan karena kita takut oleh penjara. Seorang koruptor, dia bertaubat bukan karena takut oleh penjara. Tapi yang harus dikuatkan adalah kita melakukan taubat itu karena takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Maka dalam hubungan itu dikuatkan di sini, faktor niat itu sangat menentukan ketika kita bertaubat. Sebab yang dilihat oleh Allah bukan ekspresi-ekspresi yang lain. Ini hadisnya sangat terkenal. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat terhadap penampilan fisikmu. Wala yanzuru ila amwalikum, dan tidak melihat terhadap harta-hartamu. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Dalam riwayat lain ada tambah. Walakin yanzuru ila qulubikum,
tetapi yang dilihat oleh Allah adalah apa yang ada di dalam hatimu. Ini maksudnya ada penjelasan yang sangat bagus. Yang dimaksud yanduru ila qulubikum itu adalah yanduru ila niyatikum. Nah, jadi yang dilihat oleh Allah itu adalah kembali kepada niat, ya, kepada niat. Nah, inilah dan itulah yang nanti itu akan mendapatkan perhatian Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan perhatian Allah Subhanahu wa taala pada hari ketika apa? Ketika mungkin sekarang semuanya ditutup, ya, semuanya ditutup. Kita bisa bersembunyi dari makhluk dengan berbagai pencitraan, tapi satu saat akan dibuka oleh Allah apa yang sesungguhnya. Kapan? Yaumatublas sarair. Ketika Allah menampakkan semua yang dirahasiakan. Yaumatublas sarair. Pada hari ketika ditampakkan semua rahasia-rahasia. Ya, sekarang dan dengan berbagai kenyataan hari ini semuanya serba apa? Serba absurd, ya. Nah, tapi di akhirat tidak ada yang tersembunyi. Di dunia orang boleh bisa bersembunyi dengan berbagai alasan, ya, tapi nanti akan ditampakkan yaumatublas sarair. Kemudian apa namanya targhibnya, ya, motivasinya kepada kita sekalian betapa pentingnya untuk bergegas bertaubat itu. Sebab orang yang bertaubat itu adalah salah satu ciri kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata sangat dekat. Kalau kita ingin menjadi orang yang dicintai oleh Allah, maka sering-seringlah kita untuk bertaubat. Allah berfirman di surat ini sudah sangat terkenal nih suratnya Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah cinta kepada orang yang selalu menjaga kesucian dirinya. Nah, jadi kalau taubat itu merawat kesucian batin, kalau toharoh itu merawat kesucian lahir, ya, yaitu dengan wudhu kita, dengan apa, dengan mandi besar kita, dengan tayamum kita dan sebagainya. Nah, kemudian di ayat yang lainnya, ya, ini ada satu riwayat yang dikatakan kila lamma anzarallahu iblis. Waqala iblis berkata ketika dilihat oleh Allah, iblis berkata, wa izzatika, demi keagunganmu, kata iblis. Jadi iblis juga dia suka mengakui keagungan Allah. Cuma iblis itu kan dia diusir oleh Allah itu karena di dalam hatinya ada satu penyakit. Kalau Ibnu Qayyim menyebut namanya itu pintu gerbang setan yang sangat lebar yang dibuka oleh iblis itu. Yaitu apa? Iblis itu terbuka pintu setannya, pintu keburukannya, yaitu namanya al-kibr. Al-kibr, kesombongan. Kalau sekarang namanya arogansi. Ya, berita baiknya Mahkamah Internasional sudah menerbitkan surat untuk menangkap Benyamin Netanyahu. Kita doakan mudah-mudahan segera ditangkap. Arogansinya, kata Tayyip Erdogan kan itu sudah tidak bisa ditolerir. Arogansi, al-kibar. Itu akhlak iblis itu seperti itu. Itu kan ketika ditanya oleh Allah dalam surat Al-A'raf itu, ma mana'aka alla tasjuda lima khalaqtu biyadaya. Apa yang mencegahmu wahai iblis sehingga kamu tidak hormat kepada Adam? Nah, dia berkata, ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada dia. Itu ciri orang yang arogan.
Betul, itu iblis. Tapi dia ternyata mengakui wa izzatika la akhruj min qalbi Adam. Iblis bersumpah, aku tidak akan keluar dari hati anak Adam madama fihi ar-ruh, selama ayat dia di kandung badan. Jadi iblis itu selalu merapat mengintai kita. Itu sumpah iblis di hadapan Tuhan. La akhruj min qalbi ibni Adam madama fihi ruh. Kata iblis, aku tidak akan keluar dari hati anak Adam selama hayatnya di kandung badan. Nah, faqala, lalu Allah menjawab, wa izzati, dan demi keagungannya, la amna'uhum at-taubah madama arwahum bi ajsadihim. Kata Allah bersumpah kepada iblis, aku akan menghalangi mereka, melindungi mereka, akan melindungi mereka anak Adam itu dari pengaruh iblis, yaitu apa? Selama mereka bertaubat. At-taubah madamat arwahuhum bi ajsadihim. Selama taubat itu selalu bersemayam, ada di dalam ruh-ruh mereka. Ini jadi rupanya taubat itu dapat menjadi benteng kita anak Adam dari godaan-godaan iblis. Kemudian iblis tidak sampai di situ, dia bersumpah lagi, baik, la ughwiyannahum ajmain. Walaupun begitu, aku akan selalu menggoda mereka setiap saat, semuanya akan aku pengaruhi mereka. Sok weh cek Allah terek digoda, kalau terek dikacaukan silahkan oleh kamu. Tapi Allah bersumpah kepada iblis, la ukaffiranna anhum sayyi'atihim. Selama mereka bertaubat, maka aku pasti akan menghapus dosa-dosa mereka, keburukan-keburukan mereka. Ini berita gembira buat kita ya sekalian. Nah, karena itu maka saya mengajak pada diri kita sendiri dan jemaah sekalian, mari kita jangan ditunda-tunda untuk lebih memperbanyak taubat. Ini salah satu bentuk kita sebagai adab terhadap diri kita sendiri. Mudah-mudahan penjelasan ini menjadi wasilah Allah turunkan hidayah dan taufiknya kepada kita sekalian. Saya kira demikian apa yang dapat disampaikan pada subuh ini. Mohon maaf atas kekurangan dan kehilafannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Ada pertanyaan? Oh baik Bapak, mangga Pak. Baik. Belum disampaikan tata cara taubat yang baik sehingga mendapatkan taubat yang Islam. Iya, baik, terima kasih. Sering dijelaskan dalam berbagai literasi bahwa yang disebut namanya taubatan nasuha itu ada 3 langkah yang paling pokok. Pertama adalah al-i'tiraf, disebut namanya al-i'tiraf, mengakui, mengakui atas dosa-dosa, mengakui atas dosa. Jadi kita mengakui bahwa kita telah melakukan satu dosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang kedua yaitu bertekad. Ya. Setelah mengakui, lalu kita bertekad dengan sekuat tenaga. Nah, kalau di ayat tadi itu, wa idza fa'alu fahisyatan aw dhalamu anfusahum. Jika mereka terjerumus ke dalam satu perbuatan fahisyah atau dolim terhadap diri mereka sendiri, zakarullah, segera mengingat Allah. Segera mengingat Allah. Artinya beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Wastaghfaru lidzunubihim, dan beristighfar kepada Allah. Walam yusiru ala ma fa'alu, dan mereka bertekad untuk tidak mengulang kembali apa yang
telah dia lakukan. Nah inilah yang seringkali menjadi diskusi Pak. Ini jadi bagaimana kalau satu saat kita kan ada masa-masanya mengalami kelalaian. Itu ya. Itu mungkin hari ini kita bertekad, saya bertekad bersumpah di hadapan ya Allah saya tidak akan mengulang kembali itu. Apalagi kalau punten, kalau di tanah suci ya. Kalau di tanah suci itu apalagi ketika wukuf di Arafah kan itu menuju haji, seolah-olah ditumpahkan di situ ya seluruh itu dosa-dosa kita itu. Dan kita bertekad kuat untuk tidak mengulang kembali. Tapi ternyata setelah kita kembali ke habitat itu godaan pembujeng-bujeng lebih ke Indonesia neme keluar di tanah haram itu terus godaan itu. Nah inilah yang menjadi diskusi itu ya. Jadi kalau itu kita tidak serius katanya tobatnya. Di situ ada pendapat para ulama. Jadi selama kita berangkat dari niat dan itikad yang baik untuk tidak mengulang kembali ya, walaupun satu saat kita ya terjebak ini tersesat kembali lah gitu ya, itu selama kita punya itikad yang baik untuk ingin selalu kembali kepada Allah, maka Allah selalu membuka kesempatan ya. Sampai hatta ayyugharqira gitu ya. Sampai selama napas kita itu belum yaitu sakratul maut lah, sebelum menghadapi sakratul maut itu, jadi masih tetap terbuka kesempatan selama ada itu. Tapi pada prinsipnya syaratnya itu yaitu kita mengakui dan juga kita memohon ampun, kemudian bertekad walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka bertekad untuk tidak mengulang kembali apa yang mereka kerjakan. Itu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi yang paling kompleks itu adalah ketika berhubungan dosa dengan sesama manusia. Nah, ini harus mengembalikan haknya terlebih dahulu, Pak. Kalau yang berhubungan dengan sesama manusia, mengembalikan haknya, ya. Jadi disitulah. Namun terlepas dari yang demikian tadi, yang paling utama tadi 3, mengakui, bertekad kuat, ya, dan memperbaiki lembaran berikutnya, yaitu dengan amal-amal soleh yang utama. Dan ini diusahakan harus seimbang, Pak. Harus seimbang. Mungkin kalau selama dulu kita katakanlah catatannya buruk, maka di lembaran berikutnya kita harus minimal menyeimbangkan dengan kebaikan. Tapi selama punya niat dan itikad yang baik untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata dosa sebesar apapun ya, itu ada satu riwayat namanya Wahsy. Wahsy itu orang yang dijadikan pembunuh bayaran oleh Induk dengan target untuk membunuh Hamzah. Itu kan termasuk orang yang diberi amnesti oleh Rasulullah SAW dalam Futuh Makkah. Tapi dia sadar bahwa saking besarnya dosa itu, untuk jangankan bertemu dengan Allah, bertemu dengan Nabi saja tidak berani. Malu sekali, dia merasa malu, sedemikian besar dosa. Tapi jauh di lubuk hatinya dia ingin sesungguhnya kembali kepada kebenaran. Maka kemudian turunlah ayat dalam Al-Quran itu, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang sudah terlanjur berbuat israf terhadap diri mereka, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Artinya Allah dengan kemaha luasan rahmat dan maghfirahnya itu selalu menyediakan tempat bagi setiap hamba untuk menerima taubat, ya. Tapi berangkat dari kesungguhan tadi. Inilah saya kira ya
mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Saya kira demikian. Mari kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nasrun minallah wa qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.